Perkenalkan, saya Melan Yusuf Nemleni, SHMH. Saat ini saya sebagai tutor untuk mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan di Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Baik, jadi tutor itu dia berbeda dengan dosen. Kalau tutor tugasnya untuk membantu mahasiswa, memotivasi mahasiswa untuk memantapkan pemahaman materi perkuliahan, mengingatkan mahasiswa untuk aktif dalam diskusi, mengisi daftar hadir, kemudian partisipatif aktif dalam pengerjaan tugas, karena tugas ini mempunyai bobot yang tinggi, kemudian kehadiran, baik itu lewat e-learning maupun juga to web. Jadi tugas saya di sini bukan untuk mengajar, karena itu tugas dosen, tapi saya hanya mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen lewat e-learning, materi modul uh, yang juga saudara saya yakin bahwa Bapak Ibu telah membaca atau nonton video materi pengayaan yang disampaikan oleh dosen. Kemudian kita akan review tugas dari tugas 3 sampai dengan sesi 6. Baik, nanti daftar hadirnya Bapak Ibu nanti chat saja nama di kolom komentar, karena uh, web ini direkam sehingga Bapak Ibu, nama-nama Bapak Ibu itu akan terekam dengan baik. Itu terkait dengan daftar hadir. Kemudian saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas, tugas dua, tugas dua pada sesi 5 untuk segera mengerjakan karena jatuh temponya pada hari Senin, tanggal 17 November 2025, pukul 23.59. Ini yang hadir sudah 6 orang. Oke, kita lanjut saja, nanti teman-teman yang lain menyesuaikan. Bapak Ibu, saya sampaikan untuk Bapak Ibu bisa menulis nama pada kolom chat sebagai daftar hadir. Nama Bapak Ibu sendiri, nama lengkap sesuai nama dan NIM, sesuai dengan nama Bapak Ibu pada yang terdaftar. Saya coba share screen dulu. Baik Bapak Ibu, karena pada pembelajaran kita pada modul 6 hari ini terkait dengan pengujian perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Namun, kita akan membahas secara terstruktur dari diskusi kita pada sesi diskusi dan tugas kita pada sesi 3, 4, dan 5, tentunya juga dengan yang diskusi pada sesi 6 ini. Untuk itu kita akan memulai dengan diskusi pada review diskusi pada tugas 1, yakni di sesi 3.
Sebelumnya saya mengapresiasi Bapak Ibu yang telah aktif mengerjakan tugas, dan ternyata nilai Bapak Ibu itu bagi saya baik semua karena telah mengerjakan dengan baik. Namun kita perlu untuk membahas kembali tugas contoh kasus yang telah disampaikan. Jadi tugas yang pertama itu ada dua soal, poinnya itu 100. Jadi tugas untuk pertama poinnya 50, tugas yang kedua poinnya 50 juga. Untuk soal yang pertama, mengapa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi alasannya sebenarnya sederhana, karena dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, salah satu syarat utama legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan adalah jika hak-hak konstitusional seseorang dirugikan akibat berlakunya undang-undang. Atau dengan kata lain, pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK adalah sebagai upaya untuk mencegah munculnya tindakan pemerintah atau terbentuknya undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Jadi itu jawaban nomor satu. Kemarin banyak yang menjawab baik sekali, tapi intinya seperti itu, bahwa legal standing untuk kedudukan hukum pemohon, hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Itu mengapa kewenangan MK menguji undang-undang terhadap undang dasar merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM. Ini poinnya 50. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita singkat-singkat saja karena kebetulan saya juga waktunya bertabrakan dengan kelas yang lain. Jadi paling kita mungkin 30 menit sampai 45 menit kita diharapkan bisa selesai agar saya bisa lanjut ke kelas yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan alasan dan berikan dasar hukumnya mengapa MK memiliki wewenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kemarin banyak dari teman-teman yang telah mengisi tugas, namun jawabannya banyak yang keliru di sini. Jadi alasannya juga sederhana. Alasan mengapa MK memiliki wewenang untuk menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar ini, padahal berdasarkan pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 1945, tugas MK salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi Perpunya sebenarnya tidak ada kalau dalam pasal 24 Undang-Undang 1945. Namun jawabannya ini ada 3 poin yang dibagi. Poin yang pertama itu ada 2 alasan mengapa MK mempunyai kewenangan untuk menguji Perpu. 2 alasan, jadi alasan yang pertama itu poinnya 15, kemudian alasan yang kedua poinnya juga 15, dan kemudian dasar hukum terkait dengan pengujian tadi itu poinnya 20. Jadi alasannya ada 2. Yang pertama bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditempatkan dalam kedudukan yang sama di bawah ketetapan MPR dan juga di atas peraturan pemerintah. Itu alasan pertama, poinnya 15. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi harus memastikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu juga poinnya 15. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum bahwa Perpu dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar itu berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Bapak Ibu kita sudah ketahui bersama bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Dasar hukum berikut itu adalah putusan MK nomor 183 tahun 2009 yang pada pokoknya menegaskan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki materi hukum dan kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Kemudian dasar hukum yang ketiga itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi selama Perpu itu belum dicabut, Perpu berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Baik, itu terkait dengan tugas yang pertama, poin yang kedua. Kita lanjut ke diskusi 4. Karena tugas yang pertama ini ada di sesi 3. Diskusi 4 terkait dengan pelembagaan judicial review. Pelembagaan judicial review ini merupakan hasil evolusi ketatanegaraan yang sangat penting pasca reformasi. Sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen atau sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Namun setelah amandemen Undang-Undang 1945, yakni dari tahun 1999 sampai tahun 2002, sistem ini kemudian diadopsi secara eksplisit melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi dan penguatan peran Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut menjadi penjaga utama prinsip checks and balance dan supremasi hukum di Indonesia. Jadi di Indonesia pelembagaan judicial review itu melalui dua lembaga, yakni yang pertama Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Undang-undang ini mengatur terkait dengan kewenangan, susunan organisasi, hukum acara, dan hal-hal lain seperti pengujian peraturan perundang-undangan, sengketa antar lembaga negara, dan pembubaran partai politik, serta yang terakhir itu sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian yang lembaga judicial review yang satu lagi adalah Mahkamah Agung. Itu sebagaimana diatur dalam pasal 24A huruf A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana pada pasal 5 pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu dia mengatur bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi itu terkait dengan diskusi kita pada sesi keempat. Kita lanjut lagi, diskusi kelima. Objek pengujian peraturan perundang-undangan. Objek pengujian peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang diuji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari modul 6, maka di situ telah jelas objek pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama pengujian oleh MK itu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara objek pengujian di Mahkamah Agung yakni peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan lainnya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, objek pengujian peraturan perundang ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengetahui mekanisme judicial review. Permasalahan yang muncul pada objek pengujian judicial review ini adalah yang salah satunya adalah peraturan kebijakan atau Beledsregel. Beledsregel ini misalnya SE atau instruksi presiden. Kita ketahui bersama bahwa peraturan kebijakan ini tidak ada diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang 12 2011, sehingga hal ini kemudian menjadi persoalan dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan. Kemudian permasalahan yang berikut adalah dualisme objek pengujian oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti permasalahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah, maka syarat kepala daerah ini pernah dipertentangkan, yakni 35 tahun saat mendaftar usianya sebagai calon presiden, dan juga putusan MK yang menyatakan bahwa saat dilantik. Jadi ini adalah dua produk hukum yang kemudian muncul dualisme objek pengujian yang menghasilkan peraturan yang berbeda. Jadi saat mendaftar usianya genap 35 dan juga saat dilantik. Mungkin seperti itu dualisme objek pengujian. Sementara SE atau peraturan kebijakan tadi berdasarkan hierarki peraturan perundang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bukan merupakan ruang lingkup pengujian oleh MA. Akan tetapi dengan mengedepankan asas ius curia novit atau pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau hukum tidak jelas, maka hakim tetap dapat mengadili serta memutus perkara yang dimohonkan dalam ruang lingkup peraturan kebijakan atau Beledsregel tadi seperti SE. Jadi itu terkait dengan objek peraturan pengujian peraturan perundang-undangan di tugas kita di sesi 5 kemarin. Nah, yang terakhir ini sementara berjalan pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Jadi ada 3 perspektif. Yang pertama pembagian dan pemisahan kekuasaan negara. Kemudian pengujian peraturan perundang-undangan dalam arti legislative review. Kemudian executive review. Jadi kita bahas terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif pembagian dan pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara adalah prinsip dan pelaksanaan dalam prinsip dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara, baik itu pemisahan kekuasaan atau separation of power maupun pembagian kekuasaan. Jadi pemisahan dan pembagian kekuasaan ini dipelopori oleh John Locke dengan teorinya trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu. Inti dari konsep trias politika ini adalah pemisahan
kekuasaan, yakni membagi kekuasaan suatu pemerintah negara ke dalam tiga jenis kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi pemisahan kekuasaan, prinsip kekuasaan negara di Indonesia sebelum Amandemen 1945, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sehingga MPR menempati tempat sebagai lembaga tertinggi negara yang kemudian mendelegasikan kekuasaannya kepada lembaga negara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar seperti Presiden, DPR, MA, dan lembaga tinggi negara lainnya. Pada masa ini, tidak dikenal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena kekuasaan tadi dimiliki oleh satu lembaga tertinggi yakni MPR yang mendistribusikan atau mendelegasikan kekuasaannya itu kepada lembaga-lembaga negara yang ada untuk menjalankan tugas. Sehingga dalam akhir menjalankan tugas, lembaga-lembaga negara tersebut mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada MPR. Sementara kekuasaan negara, prinsip kekuasaan negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni prinsip pembagian kekuasaan ditinggalkan yang diganti dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Tidak ada lagi lembaga tinggi negara atau superior, lembaga tertinggi atau superior seperti MPR waktu masa sebelum amandemen. Semua lembaga tinggi negara kedudukannya sama. Ya, pasca amandemen ini yang dibebankan pada tugas, yang dibedakan pada tugas dan fungsi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Itu terkait dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan negara. Sementara perspektif legislative review dan executive review kita belum membahasnya karena sementara dalam diskusi dan masih Bapak Ibu ada yang belum mengerjakan, sehingga nanti akan kita bahas pada tugas berikut. Dan juga tugas tugas kedua di sisi 6 ini masih sampai dengan hari Senin. Untuk itu Bapak Ibu kita tidak akan membahas karena masih banyak. Dari data yang saya lihat itu baru 15 orang yang mengerjakan tugas 2 ini, sehingga kita belum bisa membahas terkait dengan tugas 2 di sesi 6 ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mungkin saya berikan kesempatan kepada satu atau dua orang, karena kebetulan waktu saya juga bertabrakan dengan kelas lain yang juga melaksanakan TUEP. Hari ini kami ada TUEP 4 kelas, dan ternyata waktunya itu dijadwalkan kemarin tapi tunda karena ada mahasiswa juga yang kelasnya bertabrakan dengan mata kuliah lain. Sehingga kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi, kami silakan. Tapi saya ingatkan untuk Bapak Ibu, nanti daftar hadirnya di chat saja nama dalam kolom chat. Kita lihat dulu. Ini sebagai daftaran karena proses TUEP ini direkam sehingga daftar hadir Bapak Ibu itu lewat chat. Jadi ketika saya cek nanti, oh ini yang masuknya tepat waktu, ada yang terlambat, ada yang tidak masuk. Nah, dari sini tidak bisa ketahui. Jadi saya tidak panggil lagi kayak minggu lalu, karena minggu lalu itu, mohon maaf, kami lidah-lidah bagian timur ini agak sulit menyebutkan nama-nama bagian barat, Indonesia Barat. Agak sulit.
Ini baru 8 orang yang chat namanya. 9, oke. Lanjut. Silahkan kita chat nama. Waduh. Baik, Baik, kalau ada kalau ada yang yang bertanya, bertanya silakan. silakan. Mungkin Mungkin satu satu atau dua atau dua orang. orang. Ini Ini sudah jam sudah berapa? berapa? Jam Jam 9, 9 dua dua sembilan. sembilan. Ya Ya bisa bisa masih masih lagi 10, ini masih 5 sampai 10 10 menit lah. menit lah. Karena Karena di di 9.35 9.35 saya saya harus, harus 9.45 9.45 saya saya harus harus ke ke kelas kelas yang yang lain. lain. Bapak Ibu jangan lupa untuk chat nama. Nama lengkap dan juga NIM. Oh, ini Pak, siapa Pak Hotman, silahkan nanti diketik namanya, nama lengkap, dan juga NIM sebagai daftar hadir. Oh ya, sudah ya. Ah, Pak Andi, izin Pak Yusuf, sudah kayaknya sudah saya chat Pak Yusuf sama siap, siap. NIM sama nama saya. Ya, saya baru lihat. Nah, saya lihat dulu ya, ini berapa orang yang sudah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini baru 7 orang yang chat namanya. Nanti saya tidak tahu. Karena ini sekaligus daftar hadir di chat ini. Masih ada dua yang belum chat namanya sehingga nanti saya tidak tahu ini siapa yang hadir. 10. Asia Afifah. Apakah masih ada yang belum chat namanya sebelum eh, ada mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Masih tersisa ya 5 menit lagi lah. Ini mohon maaf, saya nanti cepat-cepat karena saya waktunya bertabrakan ternyata dengan kelas yang lain. Kelas 262. Saya jadwalkan kemarin, tapi ternyata kemarin itu kelasnya bertabrakan dengan kelas yang lain dari pengampu tutor yang lain. Sehingga akhirnya saya mengalah. 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 3 orang yang belum belum chat namanya. Karena partisipasi ini ada 11 orang, kurang saya berarti 10. Sementara yang chat ini baru 7 orang chat nama. Oh, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tersisa 2 orang yang belum chat. Saya ingatkan kembali lagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas. Ini tersisa 2 hari sampai dengan hari Senin untuk tugas kedua ini. Eh, tugas tugas ini mempunyai presentasi lebih tinggi dari kehadiran.
Jadi Bapak Ibu silahkan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Dari kesempatan ini juga saya mau memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah mengerjakan tugas dengan baik. Saya lihat nilainya, apalagi yang mengikuti tugas, ya didoakanlah supaya saya bisa kater nilai kalau yang rajin ikut tugas. Iya, Tapi Pak. rata-rata, tapi rata-rata nilainya bagus-bagus. Karena dikerjakan dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang belum bekerja atau ingin memperbaiki tugas kalau atau memaksimalkan nilainya, silahkan untuk memperbaiki nilainya, tugasnya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kemarin saya lihat itu ada yang 65, tapi ada juga yang 100, banyak yang 100. Karena akumulasi dari nilai dari sesi 1 sampai dengan sesi 8 nanti kemudian dibagi, termasuk dengan kehadiran dan juga kehadiran tuai. Jadi saya tidak memberikan janji atau apa, tapi karena penilaian dari sesi 1 sampai sesi 8 itu ada pada tutor yang kemudian nanti nilai akhirnya itu ada di dosen pengampu, sehingga saya berharap kalau teman-teman yang rajin ikut web, kehadirannya ini nanti tetap pasti nilainya nanti kita pakai. Bukan kartu turun, tapi kartu naik. Oke, ini chatnya. Baik, nanti saya bisa lihat di rekaman ini. Jadi kita bisa ketahui siapa yang hadir. Kalau tidak ada yang bertanya, ini kebetulan karena sudah jam 9.35, kurang 10 menit lagi saya harus ada di kelas yang lain. Atau masih ada yang mau diskusi? Tidak ada, Pak. Tas. Baik, baik. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk respon Bapak Ibu. Saya apresiasi Bapak Ibu walaupun dalam kesibukan ada yang masih dalam jam kerja, tapi sudah berpartisipasi dalam web kita ini. Karena tadi ada mahasiswa yang chat bahwa sementara bekerja, sehingga saya tidak apa nanti daftar hadirnya di chat saja. Baik, kalau sudah selesai, saya mohon maaf jika ada kata, gestur, atau sikap yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat karena perkuliahannya lagi berapa sesi? Lagi 2 sesi untuk mata kuliah ini. Yep. Jadi, persisa 2 sesi. Kami juga doakan Bapak Ibu bisa menyelesaikan kuliah dengan baik dan meraih gelar sarjana hukum. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. baik, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Selamat. Yusuf atas Ya, saran siap untuk Pak Hotman. Baik, untuk Ki. siap. Terima Oke. kasih, Bapak. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, Sukses. Bapak. siap. Selamat Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Kalau ada teman yang belum chat nama, silahkan. Jangan sampai mau chat sebelum saya akhiri. Oh, ada.